Swastiastu, perkenalkan saya Putu Raka Sanistia Sania Safitri, Koas Anestesi periode 4 sampai dengan 17 Mei 2020. Hari ini saya akan menyampaikan topik yaitu dengan judul manajemen nyeri. Sebelum kita membahas mengenai manajemen nyeri, sebelumnya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan nyeri itu sendiri. Nah, nyeri berdasarkan dari International Association for the Study of Pain atau disingkat sebagai IAFP, nyeri dapat dikatakan merupakan suatu pengalaman sensoris dan juga emosional yang tidak menyenangkan, yang berkaitan dengan kerusakan jaringan atau cenderung akan terjadinya suatu kerusakan jaringan. Nah, di mana nyeri itu sendiri itu mempunyai fungsi-fungsinya tersendiri. Ada dibagi menjadi 3, yaitu adalah sebagian pertama untuk fungsinya itu sebagai untuk proteksi, kemudian defensif, dan juga untuk sebagai penuntun diagnostik. Fungsinya sebagai proteksi sendiri yaitu adalah ketika timbul nyeri, maka kita akan bereaksi terhadap trauma ataupun penyebab nyeri tersebut sehingga mampu untuk menghindari ataupun mencari tahu adanya kerusakan jaringan. Kemudian untuk sebagai fungsi defensifnya sendiri, itu adalah ketika timbul atau ada sensasi nyeri, maka akan terjadi imobilitas organ tubuh yang mengalami inflamasi tersebut ataupun yang mengalami suatu diskontinuitas, sehingga nanti kita akan berespon atau bereaksi untuk berdefensif dan nyerinya pun akan terasa berkurang. Dan kemudian untuk fungsi ketiga itu adalah sebagai penuntun diagnostik, di mana nyeri itu sendiri ketika kita merasakan satu nyeri atau timbul, maka hal itu akan menunjukkan lokasi ataupun daerah yang mengalami masalah. Jadi sehingga akan lebih memudahkan kita untuk mengetahui proses penyakit dari pasien. Nah, kemudian nyeri itu sendiri akan berdampak pada kualitas hidup pasien, baik itu secara fisik, psikologis, dan juga sosial. Jadi apabila misalnya pada nyeri post operasi atau pasca pembedahan yang tidak ditangani dengan baik atau tidak diberikan tata laksana yang tepat, itu akan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan, seperti misalnya mobilisasi pasien yang terhambat, kemudian penyembuhan luka yang lambat, kemudian respirasi terganggu, kemudian dapat mengalami deep vein thrombosis, kemudian masa rawat inapnya jadi lebih panjang, kebutuhan obatnya meningkat, dan juga akan berdampak pada biaya perawatan yang semakin meningkat juga. Sehingga penting sekali kita mengetahui dari klasifikasi nyeri, kemudian bagaimana terjadi, dan bagaimana mengakses, kemudian menentukan intensitasnya agar kita bisa menentukan tata laksana yang tepat bagi pasien. Selanjutnya adalah mekanisme nyeri. Jadi bagaimana nyeri itu terjadi? Nah, nyeri itu timbul akibat adanya rangsangan pada zat-zat analgesik ya pada reseptor nyeri. Reseptor nyeri di sini itu adalah disebut sebagai nociceptor yang merupakan ujung-ujung saraf aferen. Jadi ini letaknya itu banyak ditemukan banyak pada lapisan superficial kulit dan juga pada jaringan-jaringan tubuh. Nah, nociceptor akan aktif apabila ada rangsangan intensitas yang tinggi, baik itu rangsangan disebabkan oleh misalnya ada thermal, mekanik, elektrik, ataupun rangsangan kimiawi. Di mana akibat dari rangsangan ini, nociceptor pun akan aktif dan kemudian akan menghasilkan timbul atau memproduksi zat-zat yang sifatnya itu adalah inflamasi, seperti misalnya adalah prostaglandin, kemudian leukotriene, substansi P, dan substansi lainnya seperti serotonin, bradikinin, histamin, dan lainnya. Nah, kemudian keseluruhan proses ini itu rangkaian proses ini dari mulai timbulnya pertama adalah stimulus nyeri, kemudian sampai akhirnya terbentuk di otak itulah persepsi nyeri, itu adalah merupakan suatu proses elektrofisiologik yang disebut sebagai nocicepsi. Nah, di mana proses nocicepsi ini sendiri ada 4 proses fisiologis yang dimulai dari persepsi, kemudian ada yang mulai pertama adalah paling terakhir persepsi dan diawali dengan transduksi. Nah, yang pertama itu adalah transduksi. Jadi dari awal sendiri transduksi itu diawali dengan adanya stimulus nyeri. Nah, stimulusnya ini, rangsangan ini dapat berupa mekanik, thermal, ataupun kimiawi, di mana dari stimulus yang nyeri ini nanti dia akan diubah menjadi impuls-impuls sensorik. Jadi impuls akan diubah menjadi aktivitas listrik pada ujung-ujung saraf yang disebut sebagai impuls. Nah, kemudian setelah transduksi dia kemudian akan ditransmisikan. Jadi setelah dia sudah dirubah menjadi suatu aktivitas listrik ataupun impuls, nanti impuls ini akan disalurkan melalui saraf sensoris. Jadi saraf sensoris itu yang bertugas ini adalah serabut saraf A delta dan juga serabut C. Jadi dia akan disalurkan impuls ini itu dari perifer itu menuju ke dalam medula spinalis. Kemudian proses selanjutnya itu adalah modulasi. Jadi pada modulasi ini terjadi suatu interaksi sistem analgesik endogen dan juga adanya impuls nyeri.
yang terjadi di cornu posterior medulla spinalis. Kemudian dari medulla spinalis ini kemudian ke atas, jadi ke otak, ke tractus spinothalamikus yang untuk sensorisnya. Kemudian nanti hasilnya itulah nantinya akan dipersepsikan. Jadi hasil akhir dari keseluruhan proses ini itu adalah suatu perasaan subjektif yang disebut sebagai nyeri. Kemudian untuk klasifikasi nyeri, jadi dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi berdasarkan dari patofisiologinya itu dapat dibagi menjadi nyeri nosiceptif, yang nyeri neurogenik neuropatik, dan nyeri psikogenik idiopatik. Nah, untuk nyeri nosiceptif sendiri itu adalah nyeri yang timbul akibat adanya suatu kerusakan jaringan yang nanti akan mengaktifkan reseptor yaitu nosiceptor, sehingga nanti akan timbul rasa nyeri. Kemudian yang kedua itulah nyeri neurogenik neuropatik, itu merupakan nyeri yang timbul akibat adanya gangguan jalur sensorik. Jadi ini secara keseluruhan ada gangguan dari saraf tepi hingga sampai saraf pusatnya. Kemudian yang ketiga itulah nyeri psikogenik idiopatik, yang dimana sumber nyerinya sendiri itu tidak dapat terdeteksi atau tidak diketahui. Nah, kemudian untuk berdasarkan dari onset atau durasinya sendiri, jadi nyeri itu dapat dibagi menjadi dua, adalah nyeri akut dan nyeri kronis. Dimana nyeri akut itu adalah dengan onset harinya itu adalah beberapa hari hingga beberapa minggu. Kemudian untuk nyeri kroniknya merupakan suatu nyeri yang menetap, yang prosesnya sendiri itu melampaui bisa sampai berbulan-bulan, jadi melampaui proses penyembuhan. Dan nyeri kanker tidak termasuk dalam nyeri kronik. Nah, kemudian di sini adalah perbedaan dari ada nyeri somatik, nyeri visceral, dan juga nyeri alih, di mana ini merupakan bagian dari nyeri nosiceptif itu sendiri. Nah, pertama adalah nyeri somatik, jadi merupakan bagian dari nyeri nosiceptif tadi, jadi timbul karena adanya suatu cedera atau kerusakan jaringan, sifatnya juga akut. Dan reseptor-reseptor untuk nyeri somatik ini letaknya itu biasanya adalah superficial, jadi pada kulit, otot, tulang, dan sistem muskuloskeletal. Nah, di mana patofisiologinya itu adalah memang karena ada kerusakan jaringan atau iskemik, sehingga itu akan diubah menjadi impuls dan kemudian akan mengaktifkan reseptor nosiceptornya itu sendiri. Nah, kemudian untuk ciri khas atau sifat dari nyeri somatik itu adalah nyerinya yang mudah ditunjukkan, jadi terlokalisir. Kemudian untuk sensasinya dapat dirasakan sensasi pedih, pegal, tajam, dan juga tusuk-tusuk. Kemudian nyeri somatik ini maka akan lebih berat jika bagian yang termuat atau cedera itu akan disentuh atau digerakkan. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah nyeri visceral. Jadi nyeri visceral ini dia juga merupakan bagian dari nyeri nosiceptif, akut juga. Dan berbeda dengan tadi, kalau misalnya tadi somatik itu letak reseptornya adalah superficial, yang visceral ini letaknya adalah profundal, jadi lebih ke organ-organ dalam tubuh. Kemudian untuk ciri khasnya sendiri, sifat nyerinya itu adalah dia tidak terlokalisir, lebih ke diffuse, dan sensasinya lebih diremas, kram, dan tertekan. Kemudian nyerinya itu dirasakan bisa pada organ yang memang merasakan nyeri tersebut atau pada area kulit sekitarnya yang disebut sebagai revert pain atau nyeri alih. Jadi ke berikutnya lagi, contoh nyeri visceral ini misalnya contohnya appendicitis. Nah, kemudian yang ketiga adalah nyeri alih atau revert pain. Jadi revert pain itu sendiri merupakan suatu bagian dari nyeri organ visceral yang dialihkan ke permukaan tubuh. Jadi yang lokasi nyerinya itu tidak sesuai dengan sumber nyerinya. Jadi ini merupakan dapat dikatakan juga merupakan suatu nyeri somatik dalam atau rasa nyeri visceral yang terasa di daerah somatik superficial. Nah, ada teori yang menyatakan untuk mendasari patofisiologinya itu adalah teori konvergensi proyeksi yang menyatakan bahwa ada dua tipe afferent yang ketika masuk ke segmen spinal, jadi satunya itu berasal dari kulit, satunya lagi berasal dari otot-otot dalam visceral, sehingga nanti dia berkonvergensi ke sel-sel proyeksi sensorik yang sama, sehingga nantinya sel-sel proyeksi sensorik ini dia akan bingung untuk menentukan sumber asalnya, jadi disamakan begitu saja. Nah, kemudian contoh dari nyeri alih atau revert pain ini itu adalah misalnya adalah pada saat infark miokard atau nyeri iskemi, kan nyeri hebatnya itu di bagian tengah sternum, tapi juga menjalar atau menyebar ke pangkal leher, kemudian lengan, dan juga rahang. Nah, kemudian ada instrumen-instrumen penilaian nyeri. Jadi untuk instrumen penilaian nyerinya sendiri itu adalah penting untuk menilai seberapa kualitas dan juga kuantitas dari nyeri itu sendiri. Nah, ini penting untuk kita nanti menentukan tata laksana yang tepat bagi pasien. Nah, bagaimana kita menentukan penilaian nyeri tersebut itu dari anamnesis dan juga pemeriksaan fisik. Jadi dengan anamnesis kita dapat mengetahui kualitas nyerinya, dan juga dengan melakukan pemeriksaan fisik kita dapat mengetahui kuantitas
dan juga kualitasnya juga. Nah, dari anamnesis sendiri, apa saja yang dapat ditanyakan atau yang digali lebih detail itu adalah dari onsetnya, kemudian lokasi, kualitas bagaimana sensasinya, apakah tertusuk, kemungkinan tertindih, ataupun ada rasa kesemutan dan lainnya. Terus bagaimana penjalarannya, apakah hanya terlokalisir, apakah penjalar ke bagian yang lain atau bagaimana, kemudian derajat keparahannya, juga ditanyakan apakah sampai mengganggu aktivitas sehari-hari atau tidak. Nah, kemudian dari kualitas nyerinya itu dapat dikategorikan menjadi 3, jadi ringan, nyeri sedang, nyeri berat. Nah, untuk nyeri ringan itu jadinya kalau ketika anamnesis, jadi pasti sering dikatakan nyeri yang sifatnya telah hilang timbul, kemudian hanya pada saat melakukan aktivitas sehari-hari saja, pada aktivitas. Jadi pada hilangnya itu pada saat pasien istirahat ataupun tidur. Kemudian kalau nyeri sedang, nyerinya itu persisten, lebih terus-menerus, mengganggu aktivitas dan hilang hanya bila pasien tidur. Dan kemudian pada nyeri berat, itu nyerinya terus-menerus sepanjang hari dirasakan sampai pasien tidak bisa tidur. Kemudian untuk cara penilaian nyerinya itu sendiri, itu dapat dilakukan dengan dua cara atau dua pandangan, yaitu yang pertama adalah unidimensional dan kedua adalah multidimensional. Yang pertama unidimensional itu dia uni, berarti dia hanya satu pandangan saja, berarti yaitu yang diukur itu hanya dari intensitas nyerinya saja. Biasanya ini digunakan untuk nyeri-nyeri akut dan mengevaluasi terapi analgesi. Nah, instrumen yang biasanya digunakan untuk cara unidimensional itu adalah VAS, kemudian ada numeric rating scale dan juga Wong-Baker pain scale. Kemudian ada yang kedua itu multidimensional. Jadi multi, kita tidak hanya melihat dari intensitas nyerinya saja, tapi juga melihat dari aspek-aspek yang lain. Jadi tidak hanya mengukur intensitas nyeri, tapi juga mempertimbangkan karakteristik dari nyerinya, kemudian dampak dan aspek afektif sensoris nyerinya itu sendiri. Misalnya digunakan atau dilakukan itu untuk mengevaluasi nyeri yang kronis, dan instrumen yang digunakan itu juga lebih kompleks dan lebih rumit, misalnya seperti menggunakan McGill Pain Questionnaire dan juga Pain Diary. Yang ini pertama adalah VAS atau Visual Analog Scale. Jadi salah satu instrumen penilaian nyeri yang unidimensional, di mana VAS ini merupakan skala linear, jadi biasanya bentuknya itu garis skala linear, biasanya ukuran itu 10 cm, kemudian ini digunakan untuk memvisualisasi gradasi tingkatan nyeri. Jadi dengan garis seperti ini, batas yang sebelah kiri itu mengindikasikan tidak nyeri, dan batas yang sebelah kanan itu dari jarak 0 sampai dengan 10 cm itu, yang paling kanan, yang paling batas kanannya itu adalah nyeri yang paling hebat. Jadi nanti pada garis ini pasien diminta untuk menandai di sepanjang garis tersebut sesuai dengan intensitas nyeri yang dirasakannya. Nanti untuk interpretasinya sendiri, jaraknya itu nanti kita ukur menggunakan penggaris, jadi dari batas kiri sampai tanda yang diberikan oleh pasien. Jadi dihitungnya dengan ukuran milimeter, kemudian barulah kita hitung skornya untuk menentukan level intensitas nyerinya. Nah, kelebihannya sendiri dari penggunaan instrumen ini, jadi memang mudah, cepat, dan sederhana. Jadi hanya perlu minta pasien untuk menandai saja, bisa titik atau garis dan lainnya. Nah, kemudian juga lebih sensitif, jadi karena tidak dibatasi oleh misalnya angka, ataupun gambar, ataupun huruf atau yang lainnya, sehingga pasien lebih bebas untuk berekspresi, jadi tidak untuk mengekspresikan intensitas nyerinya sendiri. Kemudian untuk kelemahannya sendiri memang sulit dilakukan pada pasien-pasien dengan gangguan kognitif, penglihatan, dan juga kesadaran, dan terutama itu adalah pada lansia. Dan memang memerlukan alat untuk interpretasinya, itu membutuhkan penggaris untuk mengukur jarak yang ditandai tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah NRS atau Numeric Rating Scale. Ini merupakan skala angka 1 sampai 10 untuk menentukan gradasi tingkatan nyeri. Jadi dari angka 0 sampai 10, dengan 0-nya itu adalah tidak merasakan nyeri sama sekali, kemudian angka 5 itu menunjukkan nyeri sedang, dan angka 10 itu menunjukkan nyeri yang paling hebat, the worst possible pain. Jadi dari skala 1 sampai 10 ini, nanti pasien nanti akan diminta untuk menandai satu angka saja di garis tersebut sesuai dengan intensitas nyeri yang dirasakan oleh pasien. Nah, kemudian interpretasinya adalah angka yang ditandai tersebut itu merupakan skor dari nyerinya. Kelebihannya adalah memang ini simple, mudah lakukan, cepat, sederhana, dan dengan menggunakan angka tadi, berbeda sama VAS tadi kan, yang tidak hanya garis saja, ini menggunakan angka, jadi hasilnya itu lebih konsisten. Kemudian untuk kelemahannya sendiri, sama seperti tadi, sulit memang untuk lakukan pada pasien-pasien dengan gangguan kognitif, penglihatan, dan kesadaran. Kemudian
karena ini menggunakan angka, jadi memang keterbatasan pilihan. Jadi tidak ada pernyataan yang spesifik terkait tingkatan nyerinya. Tidak ada misalnya antara 3 dengan 4 tidak ada perbedaan atau pernyataan spesifik antara tingkat masing-masing tingkatan nyeri dan seberapa parah nyeri yang dirasakan. Yang ketiga itu adalah Wong-Baker Faces Pain Rating Scale. Jadi ini Wong-Baker, skala Wong-Baker. Jadi adalah satu skala, jadi menggunakan ekspresi wajah, itu yang dikelompokkan dalam beberapa tingkatan rasa nyeri. Untuk menentukan gradasi tingkatan nyerinya, itu ada 6 ekspresi wajah, kemudian ada juga ada skornya, ada 0, 2, 4, 6, sampai dengan 10. Jadi dari ekspresi wajah ini gambar-gambaran ekspresinya, jadi pasien diminta untuk memilih wajah yang kiranya itu paling menggambarkan rasa nyeri yang dialaminya oleh saat itu. Kemudian nanti kita cocokkan skornya itu, interpretasinya itu sesuai dengan ekspresinya. Jadi kayak seperti 0 tidak sakit sama sekali, kemudian 2 sedikit sakit, kemudian 4 sedikit lebih sakit atau agak mengganggu, kemudian yang skor 6 sampai mengganggu aktivitas atau lebih sakit lagi, lumayan sakit, kemudian untuk skor 8 itu sangat mengganggu, dan 10 tidak terhankan atau sangat sakit yang paling parah. Nah, kelebihannya itu mudah dilakukan, simple, cepat juga dilakukan. Jadi ini juga dapat digunakan pada hampir semua pasien, termasuk pada mereka yang mengalami gangguan kognitif dan pada anak-anak. Dan kelemahannya karena menggunakan ekspresi wajah atau gambaran seperti ini, jadi interpretasinya itu agak subjektif juga karena tidak ada kesesuaian antara afek interaksi nyeri kan berbeda-beda pada masing-masing orang. Jadi bisa timbul hasil yang lebih tinggi misalnya dengan orang yang dengan wajah netral tapi tanpa nyeri sama sekali. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah MPQ, itu adalah McGill Pain Questionnaire. Jadi ini merupakan salah satu instrumen untuk penilaian nyeri yang multidimensional, cukup rumit, agak kompleks. Jadi ini merupakan suatu kuesioner yang isinya itu adalah kategori-kategori ataupun kelompok-kelompok rasa tidak nyaman yang diderita oleh pasien. Jadi ini ada beberapa bagian-bagiannya, ada 4 bagian. Jadi yang pertama adalah gambar nyeri, nanti pasien juga diminta untuk menggambarkan atau melokalisir tempat nyerinya, kemudian nanti diminta untuk ditanyakan riwayat indeks nyeri, kemudian nyeri yang terdahulu dan lokasinya di mana, dan juga indeks intensitas nyeri saat ini. Jadi pada kuesioner ini terdapat 78 kata sifat atau adjektif, nanti dibagi dalam 20 kelompok. Nah, di mana kelompok 1 sampai 10 itu biasanya itu adalah menanyakan kualitas sensoris nyerinya, kualitas sensorisnya apakah berdenyut, kemudian apakah seperti ditumbuk, tertekan, apakah semutan, dan lainnya. Kemudian kelompok 11 sampai 15 itu menanyakan kualitas efektif nyerinya, misalnya seperti lelah, kemudian menakutkan, stres, dan lainnya. Dan kelompok 16 itu menunjukkan dimensi evaluasi, dan kelompok 17 sampai 20 itu lebih sudah semakin spesifik. Jadi ada pilihan panel kata-katanya lebih spesifik untuk kondisi tertentu, di mana dari masing-masing kelompok tersebut nanti pilihannya itu adalah kita jumlahkan poin atau skor dari setiap kata tersebut kemudian ditotal. Nah, untuk kelebihannya sendiri, jadi memang ini kompleks. Jadi bagus untuk evaluasi nyeri-nyeri kronis karena berubah-ubah, dan deskripsi nyerinya juga lebih mendetail. Kemudian untuk kelemahannya adalah memang tidak sederhana, kompleks, dan rumit. Jadi karena karena ini kuesioner, kemudian jadi perlu waktu untuk mengedukasi pasien dan memastikan pasien benar-benar paham bagaimana cara mengisi kuesioner ini dengan baik dan benar. Kemudian karena ini juga kuesioner, jadi pasien memang harus mengerti bahasa dan komunikasinya harus baik juga, harus mengerti dan harus paham. Jadi untuk menghindari misalnya ada yang miskom, jadi tidak mengerti, jadi hanya asal menjawab saja atau yang lainnya. Kemudian terakhir itu adalah pain diary, jadi juga merupakan salah satu instrumen penilaian nyeri yang sifatnya telah multidimensional. Jadi dari asal katanya diary, jadi ada diary ini merupakan catatan tertulis mengenai pengalaman pasien dan juga perilakunya, jadi tiap hari. Jadi fungsinya adalah untuk memantau variasi status penyakitnya itu sehari-hari dan respon pasien terhadap terapinya tersebut. Jadi di sini pasien itu mencatat intensitas nyerinya dan bagaimana itu kaitannya dengan perilakunya sehari-hari. Nah, di sini kita dapat lihat jadi ada bentuk tabel dan berisi ada beberapa kolom yang berisinya ada pertanyaan dan juga kaitannya dengan nyeri yang dirasakan dan juga aktivitas yang dilakukan. Jadi juga diisi waktu dilakukannya hal tersebut. Misalnya untuk kolom yang
pertama itu adalah time, terus kolom yang kedua itu adalah where is the pain. Jadi di mana lokasi nyerinya, kemudian itu di poin, di rate, diberikan nilai dari skala 0 sampai 10. Kemudian juga melis, jadi mencatat apa saja apa saja yang bisa mendeskripsikan rasa nyerinya itu. Kemudian pada saat kapan itu dirasakan, jadi pada saat misalnya melakukan aktivitas tertentu itu bagaimana, kemudian apakah sudah mengkonsumsi obat-obatan setelah itu, terus obat apa yang dikonsumsi dan seberapa banyak. Kemudian sebelumnya untuk nyerinya pada saat itu, apakah sudah ada riwayat penggunaan obat-obat yang lain, dan setelah 1 jam setelah mengkonsumsi tersebut, apakah ada perubahan atau tidak. Kemudian itu selalu dilakukan jadi secara berkontinu. Kemudian untuk kelebihannya, jadi karena ini gak cukup dilakukannya tiap hari kan, tiap melakukan aktivitas tertentu. Kalau misalnya misalnya kita merasakan nyeri, jadi harus segera dicatat. Jadi memang bagus untuk evaluasi nyeri yang kronis karena sering berubah-ubah dan juga berkelanjutan. Nah, ini kelebihannya juga karena pasiennya yang mengisi sendiri, jadi tidak mengharuskan dokter itu mendampingi terus-terusan. Jadi hanya perlu sekali saja mengedukasi pasien bagaimana melakukan atau mengisi daily plain diary ini, dan kemudian selanjutnya pasien bisa mengisinya sendiri. Nah, kelemahannya adalah karena ini memang harus diisi secara rutin, jadi memang harus dipengaruhi oleh memori dan tendensi pasien, jadi pasiennya harus rajin. Kemudian untuk kelemahan yang selanjutnya adalah item dari plain diary-nya, karena jawaban dari masing-masing pasien itu akan berbeda-beda, sehingga akan sulit bagi evaluatornya sendiri untuk mengkumpulkan item-item itu agar sesuai dan menginterpretasikannya. Selanjutnya itu adalah manajemen nyeri. Jadi di sini manajemen nyerinya kita pakai acuannya itu adalah WHO, yaitu adalah menggunakan 3-step ladder. Jadi di sini ada prinsipnya itu menggunakan 3-step ladder. Jadi ketika menghadapkan dengan suatu nyeri, suatu kasus pasien dengan keluhan nyeri, jadi langkah awal yang dilakukan yang pertama itu adalah untuk mengatasi nyeri itu adalah tidak langsung ke obat yang tinggi itu bagaimana, tapi yang pertama dianjurkan oleh WHO itu adalah langkah pertamanya adalah dengan menggunakan obat analgesik yang non-opioid, dan dapat disertai dengan pemberian adjuvan atau tidak. Jadi dipertimbangkan tergantung dari kondisi pasien. Nah, apabila misalnya nyerinya itu tetap menetap ataupun malah bertambah, barulah dimulai naik ke tahap selanjutnya. Jadi naik ke level kedua. Jadi level 2 ini adalah penggunaan opioid yang lemah disarankan untuk nyeri yang juga sedang dan semakin persisten, dan dapat disertai dengan adanya non-opioid atau tidak, dan juga dapat disertai dengan adjuvan atau tidak. Jadi sesuai dengan pertimbangan juga oleh dokter. Kemudian kalau misalnya tetap nyerinya itu tetap persisten juga, tetap menetap dan malah makin bertambah, barulah naik lagi ke step yang paling terakhir, barulah dapat diberikan opioid yang kuat, plus minus non-opioid dan juga plus minus adjuvan. Nah, di sini adalah sebagai contohnya, itu adalah dari level yang pertama, itu adalah pemberian non-opioid dulu dengan adjuvannya, misalnya seperti pemberian acetaminophen atau ibuprofen atau celecoxib. Kemudian kalau misalnya tidak membaik atau persisten, dapat naik ke level 2 selanjutnya dengan menggunakan opioid yang lemah atau non-opioid opioid lemah atau disertai dengan opioid atau adjuvan, seperti misalnya mild opioid seperti kodein, kemudian atau tramadol, disertai dengan pemberian paracetamol atau NSAID lainnya. Kemudian kalau misalnya masih persisten juga, tetap menetap juga, berarti lanjut lagi ke step yang ketiga, yaitu adalah pemberian opioid yang sudah kuat disertai dengan non-opioid atau adjuvan sesuai dengan pertimbangan, seperti misalnya strong opioid itu seperti morfin dan juga fentanyl patch. Nah, di sini perbedaan yang mendasar dari step ladder itu adalah dari tipe nyerinya. Kalau misalnya nyeri akut dan nyeri kronis. Jadi kalau pada kasus-kasus pada nyeri akut, langkah awalnya itu adalah dimulainya adalah 3-2-1. Jadi pada saat nyeri akut langsung diberikan tata laksananya itu adalah dari step 3 terlebih dahulu. Nah, setelah itu barulah dievaluasi keadaan pasien, kondisi pasien. Kalau misalnya membaik, baru ditapering dan juga diturunkan tingkatan analgesinya. Sedangkan kebalikannya, itu pada nyeri kronis, kasus-kasus dengan nyeri kronis, barulah lakukan dari step dari yang pertama, baru naik ke atas.
Nah, ini berikut adalah contoh-contoh dari obat-obat analgesik yang sering dipakai. Jadi ada obat analgesik sendiri. Yang pertama itu adalah dibagi jadi dua, ada yang non opioid dan juga opioid. Nah, untuk non opioidnya sendiri umumnya itu yang digunakan ada aspirin, paracetamol, kemudian ada NSAID juga. Jadi non-steroid anti-inflammatory drugs seperti COX inhibitor yang non-selektif itu berupa natrium diklofenat, kemudian ibuprofen, asam mefenamat, piroxicam, ketorolak, dan lainnya. Kemudian ada selektif COX-2 inhibitor seperti celecoxib dan parecoxib. Kemudian untuk opioid yang lemah seperti kodein dan untuk nyeri-nyeri yang berat dapat dibagi menjadi 3. Ada yang morphine-like agonis, paracetamol agonis, dan mixed agonis. Misalnya contohnya seperti metadon, morfin, fentanyl tersebar, dan lainnya. Kemudian juga dapat diberikan tambahan obat-obat adjuvan, jadi sebagai penunjang atau mampu meningkatkan seperti mutualisme, jadi seperti menambah efek dari analgesiknya itu, jadi saling kombinasi dengan adjuvan. Untuk meningkatkan efeknya dapat diberikan kortikosteroid untuk antiinflamasi, kemudian antikonvulsan dan antidepresan pada kasus-kasus nyeri neuropatik, kemudian neurologis pada nyeri kronis, dan psikostimulan untuk menurunkan sedasi opioidnya. Nah, berikut adalah tabel dari obat-obat analgesik yang sering digunakan, baik itu yang non-opioid ataupun yang opioid. Jadi untuk non-opioid itu ada aspirin, ibuprofen, ketorolak. Dengan aspirinnya sendiri, itu dosisnya dapat diberikan 500-1000 mg, dapat diberikan 3 kali sehari ya, dengan ini interval dosisnya 4 jam, jadi 3 kali sehari. Kemudian maksimal dosisnya adalah 3600 sampai dengan 6000 mg. Selanjutnya juga ibuprofen dengan dosis 400 mg dengan dosis maksimal 3200 mg. Yang ketorolak dosisnya diberikan 10 mg 3 kali sehari juga. Dosis maksimal 40. Sedangkan untuk morfin dan fentanyl rata-rata ratu administrasinya adalah melalui injeksi. Jadi yang untuk morfin yang merupakan opioid yang untuk nyeri-nyeri berat, untuk nyeri sedang dan berat, jadi dapat administrasinya itu dapat diberikan dengan injeksi. Yang pertama untuk yang sedang itu dapat diberikan dosisnya 0,1 sampai 0,2 mg per kilogram berat badan secara subkutan ataupun intramuskular. Kalau misalnya nyerinya berat baru diberikan dosisnya itu 1 sampai 2 mg intravena. Kalau misalnya tetap persisten dapat diulang 3 sampai 4 kali. Kemudian untuk yang fentanyl, nah ini merupakan fentanyl ini lebih seringnya digunakan pada saat pembedahan itu secara intravena. Namun untuk pos-pos bedah dapat diberikan fentanyl dalam bentuk patch. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.